Halo semuanya, sesuai dengan janjiku di video wrap up kemarin, Agustus wrap up itu, di video kali ini aku bakalan mereview salah satu komik yang jadi favorit aku ya di bulan kemarin itu, yaitu Parasite karyanya Hitoshi Iwaki. Dan di sini aku akan mereview yang volume pertamanya, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke reviewnya. Oke, jadi komik ini ceritanya ada sebuah wabah gitu di mana orang-orang ini akan terjerat semacam sebuah parasit. Ya, sesuai dengan judulnya lah ya, memang mereka akan terjerat parasit gitu kan. Yang tanda kutip parasit ini tuh kayak dirancang oleh seseorang yang menjadikan siapapun yang kemasukan parasit itu akan berubah menjadi monster yang mana parasit itu meminjam tubuh si inang. Emang apa ya, itu ciri-ciri khasnya si parasit kan, memang merugikan inangnya gitu loh. Nah, di sini akan ada salah satu anak SMA yang namanya Shinichi dan dia ini tuh kayak nyaris jadi korban dari parasit itu. Tapi karena suatu hal ya, akhirnya parasit itu kayak nggak nyampe gitu ke otaknya dan dia nggak jadi monster beneran gitu, paham gak sih? Nah, lanjut di sini Shinichi pun akhirnya kayak merasa kaget, terus dia juga ngeri, heran. Pokoknya dia ingin cari tahu sebenarnya ada apa sih gitu kan. Dan beberapa hari yang lalu di suasana tinggalnya Shinichi ini juga sering terjadi atau terdengar beberapa kasus pembunuhan yang sering mereka sebut sebagai pembunuhan cincang. Jadi kayak korbannya ini benar-benar brutal banget. Apa ya, kayak ya sesuai dengan namanya, mereka dicincang-cincang. Dan setelah aku menjelaskan ini, kalian kebayang ya gimana apa yang akan terjadi di dalam komik ini dan segrafis apa gitulah ya. Apalagi ini komik ya, bukan novel yang emang kalian akan temukan narasinya dalam bentuk gambar. Jadi ya siapin diri dulu aja sih sebelum mau baca komik yang ini. Oke, nah di sini tuh kita akan mengikuti sudut pandangnya dari Shinichi yang meskipun kayaknya nggak 100% gitu karena memang akan menunjukkan sudut pandang dari suasana yang lain gitu kan. Dan di sini untuk penyampaian ceritanya juga lumayan enak untuk disampaikan dan emang ini kayak lebih banyak porsi gambar ya daripada porsi teks yang ngebikin kita tuh kalau ngelihat gambar monsternya itu ya membuat pembaca ngeri sendiri gitu kan. Jadi ya itu tadi kenapa aku tadi bilang kalau siapin diri dulu sebelum baca komik yang ini. Untuk alur atau pergerakan ceritanya mungkin bisa aku bilang maju mundur dan di sini juga akan menceritakan gitu kan awal mulanya si parasit ini tuh gimana, terus parasit yang memasuki orang satu demi satu, kemudian kayak apa ya, di point of view dari Shinichi, orang tuanya Shinichi ini kayak mulai menyadari gitu kan anaknya ini berubah ya, terus kayak apa ya, akhirnya orang tua mereka juga sedikit panik gitu kan karena mendengar berita-berita itu yang ya pokoknya kayak jangan keluar rumah, bukan jangan keluar rumah juga sih, maksudnya kayak orang-orang tuh harus lebih waspada. Dan aku jadi ngerti sekarang kenapa ya komik ini tuh dikasih label dewasa karena memang gambar-gambarnya gore alias sadis dan emang itu bahkan apa ya, kerasa banget gitulah ya. Dan kalian mungkin akan merasakan kengerian tersendiri ketika melihat gambar-gambar itu. Di sini bukan cuma orang, hewan pun bisa bertransformasi menjadi gila yang menjadi monster itu tadi. Nah, di sini untuk tokoh Shinichi sebenarnya aku suka karena dia ini apa ya, dia tuh meskipun kayak berkecamuk gitu kan perasaannya, kayak dia bimbang dan bingung ini kenapa sih. Pokoknya dia tuh sepanjang cerita kayak digambarkan bingung dan kayak berkutat dengan pikirannya sendiri gitu, tapi dia masih punya pikiran untuk mau membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di sini ada satu tokoh lagi namanya Migi. Dan Migi ini tuh bisa ku bilang monster, bisa ku bilang enggak juga sih. Jadi maksudnya apa ya, istilahnya si tanda kutip monster ini akhirnya jadi temennya si Nichi. Tapi aku nggak bisa cerita banyak gimana ceritanya Migi ini ngapain aja gitu kan. Jadi biar nggak mengurangi kenikmatan kalian saat membaca komik yang ini. Nah, karena komik ini cukup tipis gitulah ya, dan ini aku juga bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ya, kayaknya semua komik bisa diselesaikan dengan cepat. Ya intinya di komik yang tipis ini aku suka karena penulisnya ini sedikit-sedikit gitulah ya menyelipkan beberapa isu-isu di dalam komik yang ini. Dan yang paling kentara itu menurut aku adalah
apa ya, seolah menjadi pengingat kalau betapa egoisnya diri seorang manusia. Dan membaca komik ini juga sedikit mengingatkanku pada masa-masa awal-awal pandemi yang pernah kita lewati 2 tahun ke belakang ini ya kan. Waktu itu di TV kayak jangan keluar rumah ya, ada Covid, ada corona gitu kan. But kayak chaos waktu itu kayak wow, ada apa ini? Gitu ya. Pokoknya ada perasaan yang sama lah dari narasi yang menunjukkan berita-berita tentang pembunuhan-pembunuhan itu, yaitu emang kayak sedikit nostalgic lah ya. Kemudian untuk hal yang aku kurang suka mungkin terletak pada bagaimana beberapa tokoh ini tuh kayak meremehkan Shinichi, yang meskipun ini kayak angin lalu, kalian bisa skip bagian ini. Intinya banyak banget tokoh-tokoh yang kayak meremehkan Shinichi, kayak ya memang Shinichi ini kayak kelihatannya orangnya diem gitu kan. Ya itu tadi gara-gara dia bingung itu, dia akhirnya diem doang gitu kan, dan orang-orang meremehkan dia. Tapi ketika Shinichi akhirnya memutuskan untuk membuat step gitu kan, akhirnya orang-orang bisa bungkam. Dan aku suka sih Shinichi ini kayak orangnya dingin, tapi dia tuh kayak ya dingin gitu loh, dingin tapi menyelesaikan sesuatu masalah tuh kayak nggak terlalu ambil pusing. So I like his character gitulah ya. Dan ya udah sih, karena itu angin lalu, kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu rating. Dan ini komik benar-benar melebihi ekspektasiku banget, dan kebetulan banget aku dapetin dengan harga murah, Rp3.000 saja, waktu itu dapat diskon. Jadi aku mau kasih ratingnya 5 dari 5 bintang, alias 5 bintang sempurna untuk komik yang ini. Dan aku rekomendasikan banget komik yang ini buat kamu, apalagi buat kamu yang kena reading slump, karena reading slumpku kebantu sama komik yang ini. Dan kalau kamu tahu tema-tema yang sejenis, komik dengan tema sejenis yang kayak gini, bisa komen di kolom komentar di bawah untuk judul-judulnya, karena aku pengen banget buat baca. So itu tadi adalah reviewku mengenai komik Parasite yang volume pertama yang ditulis oleh Hitoshi Iwaki. Dan aku akhiri dulu videonya sampai sini, and I'll see you on my next one. Bye.